Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tempat handphone dengan motif ombak seperti ini. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Ini benang yang saya gunakan, ini benang wol akrilik. Kemudian ini benang polycherry merek Lemon. Lalu ada penanda bila diperlukan dan hook ukuran yang agak besar nomor 4. Nah, kita akan mulai pertama membuat badan untuk tempat handphonenya dulu dengan benang polycherry. Pertama buat awalan. Dua 20 rantai. Nah, untuk pembuatan yang lebih besar bisa ditambahkan motifnya kelipatan 4. Setelah 20 rantai, tambahkan 1 rantai, lalu mulai isi dari bagian belakang dengan 1 SC. Isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC hingga ke akhir baris. Mendekati akhir baris, SC terakhir, 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, nanti setiap akhir baris buat 1 rantai, kemudian putar SC lagi, buat total 4 baris. Nah, ini sudah selesai total pembuatan 4 baris SC. Selanjutnya ini di baris terakhir buat 1 rantai, lalu kita akan membuat SC berkeliling. Saya akan beri penanda untuk tempat SC terakhir dan 1 rantai masuk ke hitungan yang ini. Isi masing-masing lubang dengan 1 SC tanpa penambahan sudut. Bagian yang ini 4 SC. Nah, lalu bagian yang ini 20 SC. Kerjakan hingga ke penanda. Mendekati penanda, SC terakhir di penanda, slip stitch, 2 rantai. Nah, selanjutnya kita akan mulai membuat dasar bagian motif untuk ombaknya. Setelah 2 rantai, tambahkan 3 rantai, 1, 2, 3, lalu skip 3 lubang, DC di lubang keempat, 3 rantai, 1, 2, 3, skip 3 lubang, 1, 2, 3, DC di lubang keempat, 3 rantai lagi, skip 3 lubang, DC di lubang keempat,
3 rantai lagi, skip 3 lubang, DC di lubang keempat, 3 rantai lagi, skip 3 lubang, DC di lubang keempat, 3 rantai, skip 3 lubang, DC di lubang keempat. Nah, ulangi polanya hingga akhir putaran di sini. Mendekati akhir putaran, tiga rantai, skip 3. Nah, ini motifnya pas, kelipatan 4, slip stitch di 2 rantai, kemudian buat seperti ini hasilnya. Buat 2 rantai, kita akan kembali ulangi bagian yang bawah ini, 3 rantai, kemudian DC sejajar dengan DC yang bagian bawah, 3 rantai, DC lagi sejajar dengan DC bagian yang bawah. Ulangi polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah 3 rantai, slip stitch di 2 rantai, kemudian buat 2 rantai. Kembali ulangi 3 rantai, DC sejajar dengan DC yang di bawah. Nah, lakukan terus pengulangan motifnya hingga mendapatkan tinggi yang sesuai dengan ukuran handphone. Nah, ini sudah selesai. Ini saya buat sekitar motifnya itu 14 cm ya tingginya, atau bisa disesuaikan seukuran dengan handphonenya. Selanjutnya kita akan membuat bagian penyelesaian dari motif ini. Setelah akhir baris dan slip stitch dulu, kita buat 1 rantai. Nah, untuk penutupan motif ini buat 3 rantai, kemudian di bagian DC ini kita buat SC, jadi bukan lagi DC, kita buat SC seperti ini jadinya. 3 rantai lagi, kemudian SC sejajar dengan DC, 3 rantai, 1 2 3, kemudian SC sejajar dengan DC, 3 rantai, SC kembali sejajar dengan DC. Nah, ulangi pola ini seperti ini hasilnya ya. Ulangi hingga akhir putaran. Di akhir putaran, slip stitch di bagian 1 rantai, kemudian 1 rantai. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat SC berkeliling. Di bagian 3 rantai ini kita buat 3 SC. Lalu 1 SC sejajar dengan SC. Di bagian 3 rantai 3 SC. Di bagian SC buat 1 SC, 3 rantai 3 SC. Ulangi terus polanya hingga akhir putaran.
akhir putaran di bagian 3 rantai 3 SC. Kemudian ini slip stitch di 1 rantai 1 rantai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya saya akan menyisipkan ring kecil di bagian atas ini. Nah, saya pas berada di bagian samping ya, bisa langsung kita sisipkan ringnya. Karena ringnya kecil, cukup 3 SC saja untuk ring. Ini saya letakkan langsung ringnya. Saya buat 3 SC untuk ring. 1 2 3. Lanjut dengan 1 SC setiap lubang. Kerjakan hingga akhir putaran. Akhir putaran. Slip stitch 1 rantai. Nah, sudah seperti ini. Sekarang saya akan memberikan penanda untuk tempat kancing. Di bagian tengah ini akan saya letakkan kancing ya, ini bagian depan. Kita akan jahit dulu bagian kancingnya. Paskan posisinya di bagian tengah. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjutkan membuat SC-nya. Nah, untuk tempat pengait kancingnya, saya akan beri penanda di bagian belakang kancing ini, sejajarkan ya untuk tempat mengaitkan tutupnya ini. Nah, di bagian ini pas di tengah-tengah bagian kancing bagian belakang. Lanjut 1 SC setiap lubang hingga mendekati penanda. Nah, ini sudah mendekati penanda. 1 sebelum penanda kita buat 6 rantai. 1 2 3 4. Ulang dulu. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita skip penandanya, loncat ya, ini 1. Kemudian SC langsung ke sebelah penanda. Lanjutkan 1 SC hingga akhir putaran. Nah, seperti ini tempat kancingnya ya. Jadi nanti langsung saja seperti ini. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch 1 rantai, putuskan benangnya. Nah, sudah selesai badan dompet handphonenya. Selanjutnya kita akan mulai membuat motif ombaknya. Pertama saya gunakan benang wol warna putih. Teman-teman bisa menggunakan benang yang sama, yaitu polycherry, tapi saya lebih suka menggunakan benang wol karena teksturnya jadi lebih lembut ya untuk bagian ombaknya, karena polycherry agak sedikit kaku. Langsung kita buat awalan di benang putih. Sisipkan di mana saja. Saya akan mulai di bagian DC
seperti ini. Langsung saja ya, kita buat 2 rantai. Lalu di bagian DC ini kita buat 4 buah DC. 4 buah DC di bagian DC yang tegak ini. Empat buah DC. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian yang rantai 3. Jadi dia naik turun polanya. Yang di sini kita buat 6 DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita belok lagi ke bagian DC yang tegak. Nah, di sini kita buat 4 buah DC. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang untuk bagian yang datar, bagian bawah dompet handphonenya. Nah, ini polanya seperti ini ya, naik turun sejajar, kemudian naik lagi. Nanti setelah yang ini kita bisa isi masing-masing 2 DC di bagian yang dasar ini ya. Kemudian akan naik lagi di sini, kemudian bagian datar lagi, kemudian bagian DC lagi. Jadi seperti ombak, ia akan naik turun. Setelah ini kita akan isi di bagian yang dasar dompetnya. Karena totalnya 6, kita isi saja masing-masing 2. Karena kita skip tadi 3 kan. Jadi buat 2 untuk setiap SC-nya, kita buat 2 DC. 5, 6. Kemudian pindah lagi ke bagian DC yang tegak, kita buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi seperti ini bentuknya, naik turun, kemudian nanti ke bagian sini lagi, lalu ke bagian yang bawahnya, bagian DC ini, lalu turun ke bawah, naik kembali ke bagian DC, lalu ke bagian 3 rantai yang atas, kembali ke bagian DC. Nah, ini sudah akhir baris, slip stitch, putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini ya, seperti renda. Oke, selanjutnya saya akan kembali membuat barisannya dengan mengganti dengan warna kuning. Masih sama caranya ya, kita jangan lupa rapikan sisa benang yang menjuntai. Nah, untuk benang kuning sama caranya seperti yang di benang putih, sisipkan di mana saja. Di bagian 3 rantai kita isi 6 DC, di bagian DC yang tegak kita isi 4 DC. Seperti itu seterusnya, naik turun polanya. Di sini 6. Kemudian pindah ke bagian DC, isi 4. Kemudian ke bagian 3 ini kembali isi 6. Lalu ke bagian DC ini isi 4.
Jadi tidak terlalu rumit, hanya naik turun saja. Kalau teman-teman tidak suka melihat warnanya yang berganti-ganti, bisa membuatnya satu warna saja, jadi tidak masalah. Karena ini setiap baris kan kita akan selalu memutuskan benang. Nah, seperti ini naik turun, kembali ke bagian 3 rantai, isi 6 DC. Lalu ke bagian DC, kita isi 4 DC. Nah, kerjakan terus hingga akhir putaran. Seperti ini jadinya, terlihat naik turunnya ya. Tetap sama, kerjakan hingga akhir. Kemudian juga berlaku untuk bagian atasnya. Nanti ada penggantian benang lagi, saya membuatnya berselang-seling putih dan kuning hingga ke bagian atas. Nah, ini sudah selesai satu baris warna kuning, sama seperti yang putih, naik turun. Selanjutnya saya akan kembali ganti ke warna putih, kemudian warna kuning lagi. Jadi setiap baris saya akan mengganti warna. Caranya tetap sama, naik turun bagian atas datar, turun bawah atas datar. Seperti itu ya, bergantian. Kalau teman-teman ingin warnanya berwarna-warni juga tidak apa-apa, tidak masalah. Polanya tetap sama. Kalaupun ingin lebih rapat bisa ditambah DC-nya untuk tiap bagian. Nah, ini sudah selesai, saya buat hingga ke bagian atas. Motif ombaknya terlihat unik dan cukup bagus. Dan untuk bagian dalamnya saya tidak mempuringnya seperti ini. Saya juga sudah memberikan hiasan berupa pegangan dengan pom-pom. Nah, semoga video saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton dan sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.